Di dalam surah Al-Qiyamah ayat 13 sampai 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yunabbi'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qiyamah ayat 13 sampai 14. Yunabbi'ul insanu yawma idzin, dikabarkan kepada manusia pada hari ini, bima qaddama wa akhara. Di dalam Al-Quran ini nggak dijelaskan yang dimaksud yang terdahulu dan yang akan datang, ya. Di sini dijelaskan bima qaddama min amalihi. Jadi akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan kita yang terdahulu dan yang akan datang, yang udah kita kerjain dari kita balik sampai detik ini. Itu pun nanti akan dikabarkan amal pada masa yang akan datang. Balil insanu ala nafsi basirah. Dan bahkan manusia akan menjadi saksi dirinya sendiri. Jadi kita nih di dunia kita ngapain, kita berbuat baik atau jahat, itu diri kita akan menjadi saksi di akhirat nanti. Selain misalkan bumi, langit, lautan, baju kita, kain kita, sejadah kita, kaki kita, tangan kita, maka diri kita pun jiwa kita itu menjadi saksi di akhirat nanti. Walau alqa mu'adirahu, walaupun manusia nanti kata Al-Quran dia akan beribu-ribu alasan, nggak bisa. Saya nggak salah ya Allah, bukan saya, itu engkau nggak bisa. Dia mulai ngomong sih, saya nurusin dong, nggak bisa udah. Di sono udah nggak ada alasan untuk kita berbohong, untuk kita bersilat lidah. Nah, bagaimana supaya di sana itu benar? Omongan kita, semua gerakan tubuh kita, diri kita. Maka Islam mengajarkan kita disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih bisa bernafas, selama mulut kita masih bisa makan, diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, yang bersumber dari sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal dijelaskan, qala, telah berkata Mu'adz bin Jabal, la yazalu qadam 'abdin hatta yus'ala min arba'in. Nanti di sono Bu, di akhirat kita, suami kita, anak-anak kita, cucu kita, termasuk diri kita, ini kaki kita nggak bakalan melangkah sebelum kita ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi bima afnah. Kita dikasih umur, buat apa kita gunain? Umur 50, 60, 70, 80 sampai 100. Kita kalau usia makin tua kan makin lemah. Makin lemah, pola pikir juga sering lupa. Udah disuapin makan jadi lupa, ya. Makan nyai belum, baru suapin. Itu umur, lama-lama kita begitu. Nah, makanya kita berdoa supaya dihindari dari penyakit lupa, pikun. Kita pengen sampai kita mati jangan sampai pikun, karena kan pikun nyusahin orang juga, ya. Nah, kita berdoa
agar umur kita ini dapat kita gunakan hal-hal yang baik. Kita nggak tahu ya, yang udah meninggal dunia di sini, yang punya suami, yang suaminya udah meninggal, anaknya, cucunya, orang-orang terdekat kita, anak kita, ya. Itu mereka udah dipanggil. Ya. Nah, tinggal kita yang hidup nih. Kira-kira kalau kita mati nanti, mati kita akan baik apa enggak? Kalau lagi sholat, lagi kita beramal baik, kita meninggal dunia, kita berharap mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, husnul khotimah ini sesuatu yang mahal harganya. Dia nggak bisa kita minta begitu aja. Tapi harus ada perjuangan dalam hidup kita untuk menggapai husnul khotimah. Salah satunya sekarang kita ngaji. Kita ngaji, ini salah satu langkah kita agar supaya husnul. Wa an jasadihi fima ablah, itu badan yang seger bugar, yang bagus, yang mulus, itu digunakan buat apa? Udah cakep, cantik, bahkan artis-artis sekarang Bu, itu kan sekarang itu muka gampang dipoles. Ya. Zaman makin canggih tuh makin gampang. Tinggal kita berani ngeluarin duit aja. Ya. Nah, ini ketika Allah berikan kita jasad, tubuh dari kepala sampai kaki, maka tubuh kita akan ditanya sebelum kita melangkah pada kiamat nanti. Itu badan untuk apa? Ya. Makanya ada di dalam Islam itu tadi peluang kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mata kita bisa ngedip, kita bertaubat, kita sakit, kita nggak bisa berdiri, aja bisa tiduran, kita bertaubat, diterima taubat kita. Apalagi kita masih sehat, masih ingat, masih kenal duit, diterima sih taubatnya. Kalau udah lupa dia pasti terima juga, apalagi masih kan? Kalau duit nggak pikun katanya gitu. Iya, itu dia ada peletnya kayak gitu. Ya. Iya, ada peletnya kali itu duit. Orang kalau pernah lihat kenal itu berapa? Ya. Nggak bisa lupa kalau mau duit. Wa an amalihi bima amila bihi, dan amalnya dia gunakan untuk apa? Ilmunya. Wa an ilmihi bima amila bihi, dia dikasih ilmu, itu ilmunya buat apa? Dikasih ilmu kesehatan, ilmu teknologi, ilmu politik, ilmu agama dan sebagainya. Itu ilmunya untuk apa? Apakah menyusahkan orang dan sebagainya. Contoh, ini kan kita dapat ujian, ya. Ini penyakit corona kan makin banyak. Lengseng ranking 1, ya. Hebat tuh. Hebat itu. Nggak tahu dari mana itu tiba-tiba. Oh, itu data dari mana? Tiba-tiba merajalela aja. Nah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Makanya kita nggak bisa menyalahkan orang. Ya. Kita paling kembali ke diri kita. Apa diri kita? Kita menjaga kesehatan. Jaga kebersihan, makan. Sehingga ketika udah situasi seperti ini, kita disuruh sabar. Asta'inu bis-sabri. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabar. Jangan datang marahin RT, marahin RW, marahin lurah. Kita sabar karena dapat musibah. Nah, ketika udah sabar, apa kata Allah? Bisolah, dengan sholat sunnah, atau sholat duha atau tahajud. Kita mohon supaya keluarga kita diri dari penyakit. Banyak melakukan sholat. Itu dari suri agama kita. Lalu apa? Kita bertawakal. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu. Tawakal yang paling bagus, kata Imam Al-Ghazali, tawakalnya orang yang sudah mati. Jenazah itu mayit, dia udah pasrah sama orang yang hidup, ya kan? Lu mau banting terserah lah, yang penting gue dikuburin. Dari dimandiin, dikafani, ya, sampai dia disolati, dikuburkan. Itu mayit pasrah sama yang hidup. Nah, itu ibarat orang yang tawakalnya begitu tuh. Saking tawakalnya itu pasrah udah. Ini gak ada duit buat bayar sekolah, pasrah udah. Besok pasti Allah kasih. Nah, kalau tawakalnya lu tingkat tinggi, munclik kata lu tinggi tawakalnya, Allah akan berikan
sesuatu yang dipinta. Ibu lihat orang meninggal dunia, nggak ada kan yang minta merek sabunnya apa, enggak, parfumnya apa, enggak, Sabun apa aja? nggak bisa dibungkus baju yang mahal, nggak, di pasar udah, Kain putih doang. yang mandiin bikin jadi pasar. Nah itu tawakal orang-orang yang kelas tinggi, dia pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an malihi fima min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dikasih duit, dikasih harta, itu dia dapat dari mana dan untuk apa? Apakah dapatnya halal atau haram atau mutasyabihat? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang remeng-remeng mutasyabihat. Halal kagak nih duit, ya, haram kagak, itu syubhat. Jadi duitnya hati-hati itu syubhat nih duit. Ragu-ragu jangan diambil. Tapi kalau halal udah jelas, oh halal hasil kerja atau usaha. Haram misalkan dari perjudian misalkan atau jual minum keras, oh haram. Ini di tengah-tengah nih. Mendekati haram bukan ragu-ragu. Halal kagak, haram kagak. Nah mutasyabihat. Itu ada harta-harta yang mutasyabihat, syubhat itu antara halal dan haram. Nah ibu yang berbahagia, di sini ada suatu cerita yang sangat menarik buat kita ya. Di sini dijelaskan bahwasanya pada suatu hari Nabi Daud alaihissalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, inni uridu an usyahida as-sirat wal mizan fi dari dunia. Kata Nabi Daud, ya Allah, saya pengen menyaksikan as-sirat dan al-mizan di dunia. Karena nanti di akhirat kita akan melewati jembatan Siratul Mustaqim. Kalau yang amal bagus dia akan lulus. Kalau amal buruk yang begitu jalan merangkak atau pakai tangan, pakai kepala sampai juga. Ada yang baru melangkah dia nyebur ke neraka jahanam dan seterusnya. Nah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa melihat as-sirat dan al-mizan dari dunia, di negeri dunia. Faqala ta'ala, maka menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Daud, idhab ila daril kada, ila wadi kada. Wahai Nabi Daud, silakan kamu pergi ke suatu lembah. Fa'adhaballahu al-hijab anhu hatta ra'a as-sirat wal mizan ala sifatil lati ja'at fil akhbar. Nah, kemudian Allah buka tuh penglihatan Nabi Daud alaihissalam sehingga dia bisa melihat as-sirat dan al-mizan, dibuka tabirnya. Di pandangan Nabi Daud dibuka oleh Allah, dia bisa melihat as-sirat dan al-mizan. Fabaka Daud alaihissalam bukaan syadidan, maka Nabi Daud menangis dengan sekeras-keras, saking terharunya ya. Ibu-ibu kalau dapat nikmat yang luar biasa, yang di luar dugaan kita dapat nikmat, itu kita sedih bahagia, saking terharunya. Mungkin ibu ngalamin begitu, saking kagetnya, terharunya dapat nikmat yang luar biasa, sehingga kita menangis tanpa kita sadari, nangis bahagia. Nah ini Nabi Daud alaihissalam dia menangis ketika dia bisa melihat as-sirat dan al-mizan. Wa qala, dan Nabi Daud berkata, Ilahi man yakdiru min ibadika ayam la'a qabla mizan bil hasanat. Wahai Tuhanku, ada enggak hamba-hambamu yang mampu untuk memenuhi timbangan tersebut dengan kebaikan ya. Jadi Nabi Daud bertanya, kira-kira ada enggak hambamu wahai Allah yang mampu memenuhi timbangan itu? Faqala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab, fa'azzani wa jalali, dengan kemenanganku dan ketinggianku,
Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maratan wahidatan bil i'tiqadi abara 'ala sirati kalbatil khatib. Jadi kuncinya kalau kita pengen timbangan kita bagus dengan kebaikan yang kita lakukan, kita cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali dengan keyakinan i'tiqad karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ya, setiap hari la ilaha illallah. Setiap apapun di hati terasa gundah gulana atau ada pikiran yang gak enak, langsung la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini merupakan kunci kita bisa diringankan ya, dalam melewati jembatan siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Dan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa man tasaddaqa bi mithli tamratin li ajali bimala'il mizan. Kalau orang yang pengen timbangan berat dengan kebaikan, maka bersedekah walaupun satu biji korma. Walaupun satu biji korma niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka sedekahnya bisa memberatkan timbangan kebaikan. Ini ibarat satu biji korma aja udah bagus. Apalagi ibu mengamal untuk kebaikan, misalkan untuk ya, tetangga, saudara, jalanan, tempat ibadah, lembaga pendidikan, atau ibu mau berkorban, nanti itu semuanya menjadi amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.